Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah Dia tetapkan atas hidup kamu dan aku. Jangan banyak mengeluh, tapi bilang, Tuhan, selesaikan rencanamu atas hidupku. Jangan banyak protes hari-hari ini, tapi bilang, Tuhan, lakukan bagianmu dalam hidupku dan hidupku. Kita percaya bahwa di hidup ini adalah sebuah pertandingan dan tidak yang baik-baik saja ya kita alami. Aku sering dengar cerita tentang orang yang sedang terpuruk dalam keuangan, permasalahan rumah tangga, dan mereka pun sudah berdoa dan puasa serta cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi gak ada jalan keluarnya. Mengapa hidup ini begitu keras? Aku percaya untuk ikut Yesus memang tidak mudah. Ibrani 12, di mana firman Tuhan berkata, di mana sekeliling kita banyak saksi, maka kamu harus menanggalkan segala beban dan semua dosa yang merintangi. Kamu berlari sampai pada tujuannya Tuhan. Ada hal yang merintangi kita untuk berlari, yaitu beban dan dosa. Beban itu ya banyak hal yang menjadi beban di hidup kita. Lalu dosa yang begitu merintangi. Kita itu sudah diselamatkan. Kita tidak lagi datang pada api yang menghanguskan, tetapi kita sudah datang di tempat kediaman orang-orang kudus, di mana kasih karunia telah dibentangkan di sana. Tetapi jangan pernah lupa, Dia Tuhan yang tidak dapat kita permainkan. Dia Allah yang harus tetap kita hormati. Karena itu kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, yaitu dengan takut dan gentar kepada Dia. Nah, di dalam proses kehidupan ini, kita sedang berjalan menuju pada satu arah, menanti kepada Tuhan untuk datang menghakimi, dan di sanalah kita akan ditetapkan menjadi orang-orang yang layak atau tidak layak. Kita hidup di dunia ini harus diproses karena Tuhan punya rencana untuk aku dan kamu. Tidak ada yang tahu, tapi yang pasti itu akan dikenapi. Jadi kalau hari ini kita sedang dalam pencobaan, dalam masalah, kita bertanya pada diri kita, apa yang belum layak dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau, itu harus. Tapi berhentilah bertanya dan protes sama Tuhan. Kenapa, dan kenapa Tuhan? Mari jalani persoalan dan proses yang kita hadapi. Ayub 23 temanya, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ketika Ayub dihadapkan pencobaan dan tekanan begitu berat, ia ingin membela dirinya di hadapan Tuhan. Lebih baik kita datang di hadapan Tuhan itu merendahkan diri, tidak usah membela diri. Manusia sama Tuhan itu beda tipis. Tuhan Maha tahu, kalau manusia sok tahu. Ada masalah, protes, dan membela diri. Ayub 23 ayat 1-2. Tetapi Ayub menjawab sekarang ini keluh kesahnya menjadi pemberontakan.
Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Memang manusia itu ketika mengalami pencobaan masalah, awalnya kan kita berkeluh kesah, benar kan? Kenapa ya hidup gini-gini terus? Kenapa begini ya? Itu namanya keluh kesah. Tetapi Ayub lebih hebat. Dari keluh kesahnya sudah menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang mengalami tantangan dalam hidup. Kita memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak terima. Kenapa aku harus mengalami ini? Kita merasa Tuhan itu gak adil. Ketika kita terus protes kepada Tuhan, itu akan berubah menjadi sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Aku ngomong gini bukannya aku tidak pernah mengalami proses. Dari awal aku mengikut Yesus, penderitaan-penderitaan, dan aku pun pernah bertanya kepada Tuhan, sampai kapan hidupku diproses terus? Sampai kapan hidupku dihancurkan terus? Sampai rasanya mau gini, diremukkan lagi. Di Ayub 23 ayat 3-5. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Tanpa kita sadari, kita memberontak prosesnya Tuhan. Di tengah persoalan, penderitaan yang kita alami, seringkali kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Seringkali kita sudah mencari Tuhan, tapi rasanya Tuhan itu jauh. Rasanya kering hari-hari ini. Aku ingin datang nangis merasakan pembelaan Tuhan. Boro-boro, aku tidak mengalami kehadiran Tuhan. Hari-hari ini aku kering, haus dan lapar, tapi aku tidak mengalami apa-apa. Ada beberapa temanku cerita mereka kecewa kepada Tuhan karena keadaan hidup yang begitu menekan. Dengar, hari ini ubahlah kekecewaanmu di hadapan Tuhan. Berhenti protes kepada Tuhan. Berhenti terus tanya kepada Tuhan. Kamu tahu, Tuhan tuh mau berperkara dalam hidupku dan hidupmu karena Dia mengasihi kita. Sebab hidup ini bukan karena soal kita mengalami mukjizat Tuhan. Bukan soal doa dijawab. Hidup ini bukan soal usaha kita mau bangkrut dan dipulihkan Tuhan. Tapi hidup ini berbicara tentang pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Lebih baik kita ini datang ke Tuhan dan bertanya, apakah aku sudah layak, apa belum? Kita harus cari Tuhan dan katakan, aku perlu Engkau. Aku perlu kasih-Mu lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Ayub 23 ayat 13-15. Tetapi ia tidak berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia.
Kalau semua itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Dengar baik-baik firman ini. Firman ini berkata, karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah Dia tetapkan atas hidup kamu dan hidup aku. Jangan banyak mengeluh, tapi bilang sama Tuhan, selesaikan rencanamu atas hidupku. Jangan banyak protes hari-hari ini, tapi bilang sama Tuhan, lakukan bagianmu dalam hidupku dan hidup aku. Aku mau terima dan jalani semuanya ini. Kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat atas hidupmu dan hidupku. Sebab Dia Bapa yang baik, yang merencanakan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi berhentilah kita mencari Tuhan hanya untuk meminta jawaban-jawaban atas pergumulan saja. Mari kita datang dan berkata, lebih dari segalanya Tuhanku. Aku menginginkan pribadimu, biar Tuhan berbicara pada kita hari ini. Apa yang Dia sedang mau atas hidup kita. Beritahu pada aku ya Tuhan. Karena kalau kita hanya menemukan jawaban, manusia lain dapat menolong kita untuk mengatasi persoalan kita. Tapi kalau kamu gagal menemukan maksud Tuhan di balik semuanya itu, maka kamu akan mengalami lagi di masa yang akan datang. Tuhan sedang membentuk kita seperti bejana-bejana. Yang namanya bejana itu nurut, taat, diam, dan berserah. Tidak punya hak untuk protes. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu hidup kita. Dia yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Berhenti untuk protes sama Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang manis yang mau dibentuk. Ibrani 12 ayat 6-10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan bagaimana kita akan dikuduskan? Lewat penderitaan, persoalan, tekanan kita dibawa dalam kekudusan. Semakin kita hancur, semakin kita bertekuk lutut di kaki Tuhan. Semakin kita menangis di kakinya, maka semakin cepat prosesnya yang akan kita alami. Cepat atau lambat sebuah proses itu ditentukan respon kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa sama Tuhan. Kita lanjut di Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, ia tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita.
Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang tidak terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Mari hari ini kita meminta untuk dikuatkan hari-hari ini. Yang kita butuhkan adalah kekuatan dalam menjalani hidup, dan setiap proses hidup kita, Tuhan itu gak pernah salah. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang selalu berjalan di setiap musim hidup kita. Biar hari-hari ini kita semakin melekatkan diri pada Tuhan. Dia yang membuat kita mampu bertahan, Dia yang membuat kita mampu berdiri. Jika hari ini kamu sedang diproses oleh Tuhan, tetapkan dalam hatimu untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia ada bersama kamu dan bersama aku. Tetap memandang pada Kristus. Jika nyawanya saja Dia berikan pada kita, apalagi yang lain yang kita butuhkan. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang tahu apa yang kamu alami. Dia Tuhan Immanuel yang pegang tanganmu. Dia tidak pernah hitung sudah berapa kali kita jatuh dalam dosa, tapi Dia menunggu kapan kita kembali untuk bangkit dalam hidup kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Sia-sia ibadahmu jika kita tidak hidup dalam kekudusan. Jangan pernah menyerah. Kuatkan tangan yang goyah, lutut yang mudah goyah, dan ucapkan syukur karena kita anak-anak pilihannya yang mau dibentuk sesuai yang Dia mau. Kita semua harus melewati salib Kristus. Kita semua harus mengalami pembentukan Tuhan. Tapi kita percaya tidak selama orang benar dibiarkan menderita. Kita tahu waktu Tuhan yang terbaik. Jangan pakai waktumu untuk mengukur Tuhan. Pakai waktu Tuhan untuk mengukur di setiap pekerjaan kita, supaya kita tidak kecewa. Tuhan Yesus memberkati.